Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komunikasi Interpersonal atau Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari penyaji 1 ingin menyampaikan materi kami yaitu tentang komunikasi interpersonal konseling KIPK. Pengertian komunikasi interpersonal konseling KIPK: proses komunikasi adalah interaksi dinamis antara orang ke orang dua arah, verbal dan non-verbal, dan saling berbagi informasi dan pelaksanaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. KIP bukan hanya dilakukan antara 2 orang, tapi juga bisa dilakukan antara 3 orang atau lebih dengan interaksi verbal dan non-verbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan dalam suatu kelompok di mana masing-masing anggota menyadari keberadaan anggota lain, memiliki minat yang sama, dan atau bekerja sama untuk tujuan. Beberapa pengertian tentang KIPK adalah sebagai berikut. A. Komunikasi interpersonal dan konseling KIPK adalah suatu proses 2 arah, lingkaran interaktif di mana pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertukar pesan secara verbal dan non-verbal. B. KIPK merupakan suatu proses penyampaian informasi secara tatap muka dan saling pengertian antara 2 orang atau lebih. C. Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, dan pengusaha pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu seorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah. BRI DPK 2002. D. Komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan menurut Devino dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. E. Konseling merupakan suatu proses yang mempunyai orientasi pada belajar, dilakukan dalam lingkungan sosial dari seseorang kepada orang lain, konselor kepada konseli, dengan memberikan bantuan dengan metode yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi klien, agar klien dapat memahami dirinya dan menggunakan pengertiannya atas tujuan yang ditetapkan bersama dalam proses konseling secara wajar dan dihayati, sehingga konseli dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bahagia. Faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal konseling KIPK. A. Faktor individual. Faktor individual adalah faktor yang berorientasi kultural, keterikatan budaya, yang merupakan faktor yang dibawa seseorang dalam melakukan interaksi. Orientasi ini merupakan gabungan dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik, kepekaan panca indera. Yang kedua, sudut pandang, nilai-nilai. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, bahasa. B. Faktor yang berkaitan dengan interaksi. Yang pertama, tujuan dan harapan terhadap komunikasi. Yang kedua, sikap terhadap interaksi. Yang ketiga, pembawaan diri seseorang terhadap orang lain seperti kehangatan, perhatian, dan dukungan. C. Faktor situasional. Percakapan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, situasi
situasi percakapan, misalnya situasi percakapan antara bidan dan klien akan berbeda dengan situasi percakapan antara polisi dengan pelanggar lalu lintas. D. Kompetensi dalam melakukan percakapan. Agar efektif, suatu interaksi harus menunjukkan perilaku kompeten dari kedua belah pihak. 3. Pengaruh pemahaman diri terhadap proses interpersonal konseling KIPK. Memahami diri adalah suatu situasi yang dialami individu di mana seorang mengenal tentang potensinya, baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-cita. A. Mengenal diri sendiri adalah usaha seorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. B. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki konselor. 1. Pengetahuan kognitif meliputi pengetahuan tentang kesehatan, ilmu kebidanan, dan kandungan, masalah-masalah yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan panca, persalinan dan upaya pencegahan, serta penatalaksanaannya, keyakinan akan ada istiadat normal tertentu, hubungan antara manusia dan psikologi. 2. Keterampilan psikomotorik agar proses konseling dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dari konseling itu secara maksimal. Maka seorang konselor harus menguasai beberapa keterampilan yang menjadi dasar proses konseling itu. 3. Sikap konselor tersebut seperti ramah, hangat, bersahabat, kreatif, terbuka, berpenampilan menarik, cerdas, mandiri, stabil emosinya, dan sabar. Faktor lain dalam proses konseling yang efektif juga dapat ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dengan konseli. Pengaruh pemahaman diri terhadap interpersonal konseli KIPK. Memahami diri sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mengenal siapa diri kita. Apakah persepsi orang lain terhadap diri kita sama atau tidak? Misalnya, mungkin Anda merasa ramah, namun menurut orang lain Anda judes, dan lain-lain. Pemahaman diri meliputi pengetahuan tentang siapa aku, apa kelemahanku, bagaimana perasaanku, apa keinginanku, dan sebagainya. Kita perlu memahami diri kita agar apa yang menjadi potensi dari dalam diri kita pertahankan atau bahkan kita tingkatkan, dan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita bisa kita rubah atau kita tutupi agar menjadi lebih baik, sehingga hal ini akan mengantarkan kita ke arah kesuksesan. Konsep dasar konseling. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana yang seorang konselor berusaha membantu yang lain klik untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. A. Pengertian konseling. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Kemampuan pribadi yang memiliki proses tersebut dapat menjadi setiap waktu division of psikologi. B. Tujuan konseling. Tujuan konseling ini dibagi dua, yaitu tujuan konseling secara umum dan khusus. Yang pertama, tujuan konseling secara umum adalah memecahkan masalah yang dialami klien. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas hambatan atau kerugian disebabkan masalah tersebut dan menghilangkan masalah yang dimaksud dengan layanan konseling ini. Maka harapannya adalah meringankan beban klien dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien.
Yang kedua, tujuan konseling secara khusus. Secara khusus adalah klien menjadi memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan menyeluruh dengan cara yang positif dan dinamis. Pemahaman yang dimaksud adalah mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi keselesaiannya masalah yang dialami klien secara spesifik. Yang ketiga, teknik-teknik konseling. 1. Perilaku unteading dapat dilakukan dengan menghampiri klien kontak mata, bahasa badan, bahasa lisan. Suatu unteading yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. 2. Empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk tentang klien pada prinsipnya. Empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan klien, tetapi petugas kesehatan tidak larut dalam perasaan klien. Empati dilakukan bersamaan dengan unteading. Tanpa perilaku unteading tidak akan ada empati. 3. Refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Yang keempat, eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk mengali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena klien seringnya menutup diri. Yang kelima, menangkap pesan utama frustrasi. Konseling harus dapat menangkap pesan utamanya dan menyatakannya secara sederhana. Parafrasi yang baik adalah menyatakan kembali pesan untuk klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan open question. Kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini dikarenakan konselor merasa sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan yang pas. Sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Hal ini akan menyulitkan klien dikarenakan klien tidak tahu atau sengaja ditutupi. Yang ketujuh, bertanya tertutup closed question. Bentuk-bentuk pertanyaan tertutup baik diajukan ke klien agar klien dapat menjawab dengan mudah, misalnya ya, tidak. 8. Dorongan minimal. Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberikan dorongan singkat seperti oh ya, lalu seorang konselor harus 14 dapat mengupayakan agar kliennya terlibat dalam pembicaraan dan mau terbuka tentang dirinya. Yang 9, interpretasi. Dalam interpretasi ini upaya konselor untuk mengulasi pemikiran, perasaan, perilaku, serta pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Tujuan interpretasi ini adalah memberikan rujukan pandangan perilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang ke-10, mengadakan ditreating untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling. Perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar berbuat sesuatu. D. Prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan konseling. Prinsip-prinsip tersebut dibuat berdasarkan kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia.
proses, tanggung jawab, serta tujuan dari konseling. Adapun prinsip-prinsip konseling yang dimaksud meliputi: A. Konseling merupakan kegiatan yang sangat penting dalam keseluruhan program bimbingan di sekolah atau merupakan bagian integral dengan bimbingan. B. Program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah, kebutuhan individu dan masyarakat. C. Dalam konseling terlibat dua individu, yaitu konselor dan klien yang memproses penyelesaian masalah melalui serangkaian interview. D. Konseling merupakan proses belajar yang mengarah pada suatu perubahan yang fundamental dalam diri klien, terutama dalam perubahan sikap dan tindakan. E. Konseling lebih banyak menekankan pada masalah sikap daripada tindakan. F. Konseling berlangsung pada situasi pertemuan dan jalinan hubungan yang khas. G. Kelebihan konseling lebih menekankan pada penghayatan emosional daripada intelektual. H. Konseling sebagai kegiatan yang profesional, dilaksanakan oleh orang-orang yang telah memiliki persyaratan profesional, baik dalam pengetahuan maupun kepribadiannya. Oleh karena itu, tenaga ahli yang memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. I. Konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama. J. Dalam konseling, perbedaan konseling harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan atau konseling pada individu tertentu. K. Konseling pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta yang berkaitan dengan kontak sosial dan pekerjaan. Tujuan akhir konseling adalah kemandirian setiap individu, maka dari itu layanan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan klien agar mampu mengarahkan dirinya dalam menghadapi kesulitan atau masalah yang dihadapi. M. Dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien sendiri, bukan karena kemauan atau desakan diri konselor. N. Permasalahan khusus yang dialami klien harus ditangani oleh dan kalau perlu dialihtangankan kepada tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. E. Faktor-faktor penunjang dan menghambat pada konseling. 1. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat penerapan konsep kemampuan profesional konseling ke dalam praktek layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hasil penelitian untuk pokok persoalan ini mengungkapkan bahwa menurut pandangan konselor, faktor-faktor yang banyak menunjang diterapkannya berbagai konsep tentang kemampuan profesional konseling ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah lebih banyak ditunjang oleh hal-hal yang berasal dari diri mereka sendiri. Faktor-faktor yang berasal dari diri konselor sendiri yang ikut menunjang penerapan konsep kemampuan profesional konseling itu ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat diklasifikasikan kepada 4 aspek, yaitu: yang pertama, aspek pengetahuan yang telah dimiliki oleh konselor. Yang kedua, aspek sikap dan keyakinan terhadap profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, aspek motivasi diri untuk melakukan tugas dengan baik. Yang keempat, aspek sifat-sifat pribadi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas bimbingan dan konseling. F. Fungsi konseling kebidanan. 1. Pencegahan adalah mencegah timbulnya masalah kesehatan. 2. Penyesuaian, membantu klien mengalami perubahan
perubahan biologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Yang keempat, perbaikan. Perbaikan terjadi bila ada penyimpangan perilaku klien. Yang keempat, pengembangan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan derajat kesehatan. G. Jenis-jenis pelayanan konseling kebidanan. Yang pertama, konseling umum. Konseling umum dapat dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Konseling umum meliputi berbagai metode kontrasepsi untuk mengenalkan. 2. Konseling spesifik. Konseling spesifik dapat dilakukan oleh dokter, bidan, atau konselor. Konseling spesifik berisi tentang metode yang diinginkan, alternatif, keuntungan, akses, dan fasilitas layanan. 3. Konseling pra dan pasca tindakan. Konseling pra dan pasca tindakan dapat dilakukan oleh operator, konselor, dokter, ataupun bidan. Konseling ini meliputi penjelasan spesifik tentang prosedur yang akan dilaksanakan selama kegiatan konseling, baik pra ataupun pasca konseling. H. Proses konseling kebidanan. Yang pertama, hubungan antara konselor dan klien adalah inti proses konseling. Proses konseling meliputi pembinaan dan pemantapan hubungan baik report atau end report, mempunyai makna saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan adalah menjembatani hubungan antara konselor dengan klien. Sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Beberapa teknik untuk menguasai report adalah memberikan salam, memperkenalkan diri, topik pembicaraan yang sesuai, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sikap hangat, realisasi tujuan bersama, menjamin kerahasiaan, dan kesadaran terhadap hakikat klien.